adik-adik, sudah siap untuk sekolah minggu pada pagi hari ini? Sebelum kita memulai sekolah minggu pagi hari ini, kita sama-sama lihat panduan ibadah online pada pagi hari ini yuk. Yang pertama, adik-adik harus bersiap selayaknya mau pergi beribadah atau sekolah minggu di gereja. Sudah mandi dan berpakaian rapi. Selanjutnya, adik-adik harus mengikuti dengan baik seperti ketika beribadah atau sekolah minggu di gereja. Jangan sambil makan dan minum, jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil main gadget. Nah, untuk ayah dan ibu, anak-anak melihatlah dari kita loh. Karena itu, ayah dan ibu harus antusias di dalam mendampingi putra-putrinya mengikuti ibadah atau sekolah minggu online. Nah, itu dia adik-adik panduan ibadah online pada pagi hari ini. Sudah siap mengikuti sekolah minggu? Yuk kita sama-sama simak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom adik-adik. Wah, gimana kabarnya? Gimana Mbak Eta kabarnya? Puji Tuhan, Mbak Eta sehat. Wah, kita harus sehat-sehat terus ya. Patuhi protokol, gunakan masker juga. Untuk hari ini kita mau sekolah minggu online lagi nih. Wah, seru banget ya Mbak Eta harusnya. Kita nanti mau ajak adik-adik liburan keluar. Kemana ya nanti? Wah, jauh pokoknya. Iya, jauh. Pokoknya harus selalu ikut sekolah minggu ya. Banyak sekali kejutan yang akan kita berikan. Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Betapa baiknya Engkau Tuhan. musik. Kita udah nyanyi pembukaan nih Mbak Eta. Selanjutnya mau ngapain nih? Kita mau doa pembukaan dong. Siapa nih yang bimbing? Mbak Lala ya? Boleh, yuk. Kita berdoa, lipat tangan, kita tutup mata. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk hari ini Kau berkati kami satu persatu di rumah kami masing-masing untuk kembali ikut sekolah minggu online Bapak. Kiranya jika ada teman-teman kami yang belum bisa ikut dan gabung dalam sekolah minggu kali ini, Kau berkati mereka, Kau berkati kesehatan mereka dimanapun mereka berada, agar esok dapat kembali ikut serta dalam sekolah minggu online kami Bapa. Segalanya kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Haleluya, amin. Nah, selanjutnya mau ngapain nih Mbak Eta nih? Kita mau dengerin firman Tuhan loh. Tapi sebelumnya mau ngapain?
Nyanyi dulu dong pastinya. Nyanyi apa yo? Nyanyi apa? Satu anak Tuhan. Musik. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan Bu Mary hari ini ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Adik-adik siapkan hati. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang satu keluarga yang mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhannya diambil dari Markus 5 ayat 21 sampai dengan 43. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu bersama-sama. Tuhan, pimpin kami dan bimbing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, mari kita mulai. Nah, adik-adik tahu nggak ini siapa? Ini adalah Bapak Yarius. Dia adalah seorang pemimpin rumah ibadat. Pada suatu hari, Bapak Yarius dan Ibu Yarius sangat sedih adik-adik karena anak perempuannya sakit. Wah, mereka sedih sekali. Karena anak perempuan ini berusia 12 tahun, sudah besar ya, dan dia terlihatnya sakit parah. Mereka berdua sangat sedih dan Bapak Yarius teringat bahwa Tuhan Yesus sedang berjalan di kotanya. Lalu dia berpikir untuk bertemu dengan Yesus untuk memohon kesembuhan anaknya. Karena bersemangat, dia sambil berpikir, sambil berlari untuk mencari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus sudah banyak melakukan mujizat dan pasti bisa menyembuhkan anaknya. Setelah bertemu Tuhan Yesus di tengah kerumunan orang-orang, Bapak Yarius langsung memohon kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, anakku perempuan sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Ketika dalam perjalanan akan ke rumah Bapak Yarius, datanglah saudaranya memberitahukan bahwa anak Pak Yarius sudah mati. Aduh, Pak Yarius sangat sedih sekali adik-adik karena dia kehilangan anak perempuannya. Lalu Tuhan Yesus memberikan ketenangan kepada Bapak Yarius dan berkata, "Jangan takut, percaya saja." Setelah mendengar perkataan Yesus, Bapak Yarius menjadi sangat tenang dan memiliki iman kepercayaan kepada Tuhan. Kemudian berjalanlah mereka, Tuhan Yesus, Bapak Yarius, dan juga murid-muridnya ke rumahnya. Kemudian setelah sampai, terdapat banyak orang di sana yang sedang menangis dan tidak percaya kepada Tuhan. Lalu Tuhan Yesus mengusir mereka semua dan berkata, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tapi tidur." Lalu Yesus, Bapak Yarius dan Ibu Yarius, Yohanes, Petrus, dan juga Yakobus masuk ke dalam kamar anak itu.
Dan Yesus memegang tangan anak itu, lalu berkata, "Talita kum," yang artinya bangunlah. Wah, apa yang terjadi adik-adik? Mujizat Tuhan luar biasa. Anak perempuan Bapak Yarius bangkit dan berdiri lagi. Wah, Bapak dan Ibu Yarius sangat bersukacita akan hal itu dan berterima kasih kepada Tuhan. Nah, adik-adik, ceritanya menarik ya. Kita belajar bersama-sama nih tentang yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Nah, Tuhan Yesus itu melakukan mukjizat bagi orang yang percaya dan membutuhkan. Kemudian kita dapat belajar juga nih, Papa Mama dapat belajar menjadi orang tua yang memiliki iman yang kuat dan mengusahakan yang terbaik untuk anaknya. Kemudian Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk percaya kepadanya sepenuhnya dalam segala hal. Karena Tuhan punya kuasa yang besar untuk membebaskan dan menyelamatkan kita. Lalu tugas kita apa saja adik-adik? Ya, kita hanya percaya, merendahkan diri, berdoa, dan berserah kepada Tuhan. Nah, itulah cerita firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik diberkati ya dengan cerita hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu berdoa percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, udah dengerin firman Tuhan, udah doa pembukaan juga. Saatnya nih, janji yang tadi nih, kita mau ajak adik-adik buat pergi liburan. Kemana nih Mbak Eta? Kita mau pergi Jerman. Kita mau ajak adik-adik ke Jerman. Wah, jauh banget kan? Kita punya teman di Jerman. Yuk, kita sharing-sharing, kita dengerin aktivitas apa aja sih yang ada di sana, yang dia lakuin. Dia ke gereja nggak ya? Penasaran kan? Nah, tunggu ya. Kita koneksi dulu sama yang di Jerman. A few moments later. Halo adik-adik. Kita ada teman baru loh. Siapa nih Mbak Eta? Siapa ya teman kita? Ada Mbak Kiki. Halo Mbak Kiki. Halo Mbak Kiki. Halo, halo adik-adik. Gimana kabarnya Mbak Kiki? Puji Tuhan, baik. Adik-adik Wah. semoga juga baik ya, sehat-sehat terus. Amin. Sibuk apa sih Mbak Kiki sekarang? Sibuk apa? Aku lagi sibuk sekolah sama kerja. Ya, sekolah sama kerja. Wah. Kalau di sana tuh sekolahnya online atau offline? Sekolahnya sekarang udah mulai offline, jadi itu kayak tergantung angkanya gitu. Kalau angka COVID-nya makin naik ya nanti sekolah online lagi gitu. Tapi karena sekarang di Jerman COVID-nya udah angkanya turun, jadi kita udah boleh sekolah kayak biasa gitu. Tapi kita sepanjang di sekolah itu kita harus pakai masker kayak gitu, sama harus jaga jarak gitu. Kegiatan sekolahnya apain aja sih? Kalau di sana Mbak, Apa? Kegiatan sekolah. Kegiatan di sekolah. Kegiatan di sekolah kan, sorry, nggak jelas semuanya. Ya kegiatan di sekolahku itu karena aku sekolah perhotelan ya, tentang hotel gitu, terus belajar tentang kayak jenis-jenis minuman, tentang masak juga ada, tapi masaknya itu cuman sampai ke kelas 1 aja karena aku masih kelas 1, nanti kelas 2 udah nggak ada pelajaran masak, tapi sekarang ada pelajaran masak, cuma sampai sekarang doang. Oh gitu. Asik ya Mbak Eta ya. Asik ya. Ada masak-masak juga ternyata. Wah. Kalau di sana tuh Mbak Kiki bergereja nggak ya? Kalau di sini kan kita sekolah minggu online. iya sekolah minggunya masih online. Kalau di sana gimana Mbak Kiki? Kalau di sini kayaknya juga masih online gitu kan, meskipun ada yang online ada yang enggak kayaknya, jadi itu masih kayak tergantung sama angka yang kena corona gitu. Kalau kayaknya
gimana ya, kalau menurutku sih kayak mereka tuh jadi boleh ke gereja tapi harus kayak daftar dulu gitu, anak-anaknya namanya siapa, yang datang ke gereja berapa orang gitu. Dan itu dibatasin gitu ke gereja. Oh iya. Tapi Mbak Kiki tetap ke gereja kan? Atau malah nggak ke gereja nih? Aku dari rumah dulu ya, online. Oh, Oh, iya. gitu. Kita sekarang juga online ya Mbak Iya, Eta ya. soalnya. Adik-adik belum boleh ke gereja, soalnya masih banyak virus. Corona. Tapi kita harus protokol kesehatan ya adik-adik ya. Iya betul. Kalau di sana kan gereja juga udah ada, ya kan Mbak Iya. Eta? Kalau Kalau di sana itu cara buat merawat bumi gimana sih Mbak? Kan kalau di sini kan buang sampah pada tempatnya, tempat ya sampah. kan? Iya. Kalau di Jerman gimana nih Mbak? Kalau di Jerman nih, jadi mereka itu udah sadar soal kebersihan, apa sih namanya, soal menyayangi bumi juga. Jadi di sini itu kita itu punya 3 tong sampah gitu. Yang satu itu tong sampah khusus buat daun-daun kayak gitu, pokoknya sampah biologi gitu kalau kita menyebutnya. Pokoknya itu semua sampah yang berasal dari kayak daun, dari alam gitu. Terus kita punya sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga itu ya sampah yang isinya satu apa ya, ada ya kayak bungkus plastik, bungkus apa, itu dimasuknya di sampah rumah tangga. Terus kita juga punya sampah buat kertas. Nah, sampah buat kertas itu juga buat cuman buat kertas yang udah nggak pakai gitu. Jadi kita punya 3 tempat sampah di sini dan kita harus kayak milih-milih dulu gitu, dipilah-pilah ini masuknya ke sampah apa ya gitu. Kalau sisa makanan itu juga masuk ke sampah biologi gitu kalau di Jerman. Terus di Jerman itu kita juga punya buat ngurangin penggunaan plastik itu. Kalau di di supermarket itu orang-orang di sini udah bawa kayak apa ya, tote bag itu, bawa plastik sendiri gitu dari rumah gitu, atau pakai tas sendiri, tas khusus buat belanja gitu. Terus habis itu kalau di supermarket itu biasanya minuman-minuman, kalian tahu minuman yang di botol gitu kan, nggak mau sebut merek ya. Nah itu kan kalau di Jerman itu minuman-minuman yang botol plastik itu, atau botol kaca juga kalau nggak salah gitu. Tapi aku tahunya botol plastik karena jarang beli yang pakai botol kaca, jarang minuman yang pakai botol kaca itu. Dia botolnya itu bisa dikembaliin. Jadi di supermarket itu ada alatnya kayak apa ya, kayak mesin ATM gitu, tahu kan ada adik mesin ATM gitu. Jadi botolnya itu nanti dimasukin, misal nih adik-adik punya 10 botol gitu, 10 botol itu nanti satu botol itu dihargain 25 sen. Jadi nanti 25 sen dikali 10 botol itu nanti adik-adik dapat uangnya segitu gitu. Ini aku punya videonya gimana di sini kita sama mesinnya itu gitu, mesin kayak ATM-nya ya. Ntar aku share. Oke, Oh iya, kita lihat oke. ya. Kenapa dong? Udah dulu. Cara buat merawat bumi gitu. Terus orang-orang juga buang sampah nggak ada yang sembarangan di sini, jadi sungai itu bersih, semuanya bersih. Iya. Kalau di sini masih banyak ya Mbak ya, Iya. yang buang sampah sembarangan. Terus masih banyak teman-teman kita yang pakai plastik resep, itu dikurangin. Pakai tote bag, Pakai terus tumbler, botol pakai minum. tumbler, terus jangan buang sampah sembarangan tuh, masukin ke tempat sampah. Nah, di sana itu, iya, di sana tuh baru musim apa sih Mbak Kiki? Kalau di sana sih, kalau di sini nih masih hujan nih. Sekarang kita hujan-hujan. Kalau di sini sekarang lagi musim panas gitu, jadi panas banget, dan panasnya itu panas kering gitu, nggak kayak panasnya di Indonesia kan masih sejuk gitu. Jadi panasnya di sini itu sebenarnya nggak sehat gitu buat kulit kayak gitu kan adik-adik. Gitu. Jadi kalau pergi-pergi harus pakai hand body kayak gitu, karena sinarnya itu sinar ultravioletnya itu bisa merusak kulit gitu.
Oh gitu. Emang kalau di sana tuh ada berapa musim sih Mbak selain musim panas? Ada 4 jadinya. Ada apa aja? Musim panas, musim gugur, musim semi, musim dingin. Wah, banyak ya Mbak Eta ya. Kayak di Indonesia. Di sana juga ada ini nggak sih Mbak? Ciri khasnya Jerman. Kalau di Jogja kan gudeg Jogja, atau Malioboro. Kayak- Kalau di sana tuh apa? Ada banyak kayak di Jerman itu yang paling terkenal itu yang di coba bentar, siapa yang tahu ibu kota Jerman? Mbak Lala atau Mbak Eta tahu nggak? Aku taunya itu tuh tebing apa sih? Tebing Berlin. Ah itu bisa diceritain nggak sih Mbak biar aku sama adik-adik tuh tahu. Itu ada, jadi di Berlin itu memang ibu kota di Jerman. Kalau aku kan tinggalnya bukan di Berlin tapi di Jerman bagian selatan, di daerah Gunung Alpen. Adik-adik tahu nggak Gunung Alpen? Pernah Nanti- dengar nggak? Googling ya adik-adik ya kalau nggak tahu ya. Iya, nah Mbak Kiki kasih lihat fotonya ya di Berlin. Ya, jadi di Berlin itu nanti adik-adik lihat, nanti ada kayak menara gitu kan, itu namanya Brandenburger Tor gitu, bahasa Jermannya itu. Kalau bahasa Inggrisnya itu Brandenburg Gate gitu. Jadi itu bahasa Jermannya kayak pintu gerbang atau pagar gitu, kalau nggak salah ya gitu. Terus di situ itu dulu katanya sejarahnya itu buat menandain jalan gitu, pembuatan jalan dari Berlin ke Brandenburg, nama kota di Berlin gitu. Terus di situ siapa yang pernah dengar tembok Berlin? Siapa tuh? Jadi di temboknya itu dulu temboknya itu memisahkan antara Jerman Barat dan Jerman Timur waktu Perang Dunia Kedua gitu. Jadi dulu itu Jerman Barat itu dikuasain Amerika atau salah atau kebalik, kayaknya bener deh tapi sorry agak-agak lupa. Jerman Barat itu dulu dikuasain oleh Amerika gitu. Terus kalau Jerman Timur itu dikuasain negara Uni Soviet. Jadi dulu rakyat Jerman itu dipisahin gitu sama tembok gitu. Nah, terus waktu tembok ini runtuh, udah nggak ada lagi perangnya, baru Jerman udah bersatu lagi gitu. Nanti itu tanggal 3 Oktober namanya hari penyatuan Jerman Barat dan Timur gitu. Nah sekarang itu tembok Berlin itu kayak jadi cagar budaya gitu, kayak di Indonesia kan di Jogja juga ada kan itu cagar budaya yang ada. Mungkin adik-adik pernah jalan-jalan ke Malioboro atau ke Benteng Frederburg gitu, terus kalian adik-adik lihat gitu ada bangunan ini cagar budaya, itu juga sama kayak di Berlin. Jadi di situ ada temboknya itu sekarang sama pemerintah boleh itu temboknya boleh dilukis gitu ya, mungkin biar gak terlalu kelihatan apa terbengkalai atau gimana, jadi temboknya itu penuh lukisan-lukisan kayak gitu. Kalau kita mau liburan ke sana nih Mbak Kiki, Ke Jerman nih Mbak. caranya gimana sih? Adik-adik misalnya, aku pengen nih mau ke Jerman, mau lihat-lihat sungai, Ke tebing Berlin lihat-lihat tadi. tebing. Caranya gimana sih? Jadi kalau mau ke Jerman itu bisa pakai visa wisata gitu, kayak adik-adik mau pergi jalan-jalan gitu, tapi cuman boleh jalan-jalan aja ya kalau pakai visa wisata gitu. Terus adik-adik bisa kuliah gitu, kuliah juga bisa gitu di Jerman, tapi harus punya uang jaminan kalau dirupiahin berapa ratus juta gitu mungkin. Jadi dia bisa menjamin adik-adik selama tinggal di Jerman gitu. Terus habis itu bisa juga ikut program kayak Mbak Kiki gitu, bisa jadi relawan kayak gitu.
Berarti di sana tuh nggak cuma tempat wisata ya Mbak Kiki. Kita bisa sekolah juga. Iya. Kita bisa belajar sejarah. Wah, mantap sekali tuh. Kalau di sana tuh sekarang masih lockdown atau udah aktivitas kayak biasa? Boleh keluar-keluar gitu Mbak. Sekarang udah nggak lockdown lagi ya, soalnya sekarang di Jerman orang-orangnya udah banyak yang divaksin. Terus habis itu orang-orangnya makin sedikit yang kena corona, mungkin karena musim panas juga gitu kan. Kalau di Jerman kayak tahun lalu juga musim panas agak berkurang gitu yang kena corona, tapi pas musim dingin balik lagi. Tapi semoga aja musim dingin ini tetap aja gitu, maksudnya nggak terlalu banyak juga, jadi sekarang semuanya udah boleh buka gitu. Terus tapi masih kayak dibatasin gitu, nggak yang benar-benar buka semua gitu, tapi masih harus pakai masker gitu. Sama kayak di mana, di transportasi umum gitu, karena di Jerman ini kan banyak transportasi umum, naik kereta yang di tengah kota namanya tram gitu, sama naik apalagi ya bus gitu, itu kan transportasi umum gitu. Jadi boleh di situ kita harus selalu pakai masker gitu, pas nunggu juga di haltenya harus pakai masker. Oh gitu. Wah, seru ya Mbak Seru Eta. banget nih kalau Berarti adik-adik itu ya kalau mau ke sana pertama harus pintar belajar dulu nih. bahasa Jermannya nih. Bahasa Jermannya nih harus dilancarin. Bahasa Inggris. Terus rajin-rajin sekolah. Jangan pernah bolos. Kalau mau ke luar negeri, cari beasiswa. Biar ngentengin bapak sama ibu. Seru ya Mbak. Seru banget nih. Kapan-kapan kita calling-calling lagi ya Mbak Kiki ya. Oke Mbak Kiki, makasih ya untuk sharing hari ini. Kita ketemu next time lagi. Makasih Mbak Kiki, Tuhan berkati. Sama-sama, dadah. Nah, kita saatnya persembahan teman-teman. Sudah siapkan amplopnya. Dan nanti juga bisa scan barcode untuk Canggih ya. Iya, sekarang udah canggih Mbak Lala. Kalau pakai amplop gimana sih Mbak caranya? Masih bisa, nanti adik-adik masukin uang persembahannya ke dalam amplop, kemudian titipkan ke Bapak Ibu supaya Bapak Ibu nanti bisa titipkan ke gereja. Jangan lupa ya ditulisi sekolah minggu 27 Juni 2021. Kita mau nyanyi persembahan nih Mbak Eta. Nyanyi apa nih? Nyanyi ini aja, Sungguh Ku Bangga Bapak. Wah bagus tuh. Yuk kita sambil bertepuk tangan ya. Musik. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan ikut pengharapan.
pengampunan persembahan. Waktunya kita berdoa persembahan dan penutup. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Adik-adik kami telah mengumpulkan persembahan pada hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan kami ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk sekolah minggu hari ini yang telah selesai. Kiranya Tuhan yang memberikan perlindungan buat adik-adik kami yang ada di rumah dan berikanlah kesehatan buat mereka, dan kami kakak-kakak guru sekolah minggu kiranya juga Tuhan yang memberkatinya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Wah, terus habis ini kita mau ngapain lagi Mbak Eta nih? Kita mau lihat aktivitas minggu lalu. Adik-adik kan udah pada bikin ya. Keren-keren nih, pasti bagus-bagus. Bagus-bagus ya Mbak Eta ya. Wah, bagus-bagus nih. Yuk. Yuk kita simak video berikut ini. Nah, kalau aktivitas kita minggu ini membuat apa ya Mbak Lala? Kita mau membuat ayat hafalan. Nah, nanti kita lihat videonya bareng-bareng ya. Dan nanti adik-adik buat, terus difoto dan dikirimkan ke grup forum orang tua. Nah, sekarang kita mau doa penutup. Nggak kerasa ya Mbak Eta, udah selesai. Iya, sekolah minggu hari ini. Tapi jangan khawatir, minggu depan kita juga akan sekolah minggu lagi. Yuk kita akhiri sekolah minggu kita hari ini. Kita doa penutup, lipat tangan, tutup mata. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk hari ini Kau berkati sekolah minggu kami. Kiranya firman yang dibawakan dapat berguna untuk teman-teman adik-adik kami yang di rumah. Berkati sekolah minggu kami esok Bapak agar dapat berjalan dengan baik dan seturut kehendak-Mu. Segalanya kami haturkan dalam tangan kasih kuasa Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Setelah ini kita menyanyi apa nih Mbak Eta? Kita ini lagu penutup, Yesus sayang semua. Musik. Yesus sayang semua.
Selamat pagi, ini Bunda dari Jerman. Hari ini kita akan membuat aktivitas ayat indah dengan mengedit foto. Caranya mudah sekali. Adik-adik siapkan HP, lalu klik yang ada gambarnya kamera. Nah, cekrek. Nah, sudah jadi foto gambar adik-adik. Lalu edit gambar adik-adik. Boleh dengan warna apa saja. Kalau Bunda memilih dengan warna hitam putih, jadi seperti foto-foto Tempo dulu. Wah, keren deh, kayak Ibu Habibie. Nah, setelah itu kita bisa menambahkan beberapa hiasan di bawah foto itu dengan cara membuat mozaik, dikaburkan bawahnya dahulu. Nah, lalu kita tempel ayat Alkitabnya di sana dengan cara menambahkan teks. Ya, lalu diklik. Tulis ayatnya. Sebab bagi Tuhan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya. Lalu klik done. Nah, sudah jadi. Bagus kan? Sekarang kita tinggal tambahkan ayatnya. Kita klik teks lagi. Lalu kita ketik Lukas 1 ayat 37. Done. Nah, kita tinggal atur letaknya. Kita buat agak kecil sedikit tulisannya. Ya. Oke. Sip, sudah jadi deh ayat Alkitab kita di depan foto kita. Lalu Bunda akan pilih beberapa filter supaya kayak di Tempo dulu. Kok hitam putih? Nah, keren nih. Paling natural yang warna ini. Oke, kita klik. Save. Nah, sudah jadi deh foto yang ada gambarnya. Lalu kita apakan? Kita share. Pilih WhatsApp. Pilih grup sekolah minggu, forum orang tua anak sekolah minggu. Nah, udah. Nah, lalu tulis nama Bunda. Ya, kirim. Ya, lah kok gagal? Wah, kayaknya Bunda harus cari sinyal dulu ya adik-adik. Sudah dulu ya adik-adik, selamat berkreasi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.